Halo Bells, kali ini aku mau sharing bagaimana aku merencanakan keuanganku untuk bulan September. Tapi sebelumnya disclaimer bahwa aku tidak punya niat untuk sombong atau merasa paling benar dan sebagainya. Di sini aku hanya ingin membiasakan diri untuk bisa lebih disiplin dalam mengatur keuangan. Juga ingat bahwa pemasukan dan pengeluaran setiap orang itu berbeda. Jadi kalian boleh terinspirasi untuk mengambil langkah-langkah yang akan aku jelaskan nanti dan bisa disesuaikan dengan budget kalian. Oke? Jangan lupa klik like dan subscribe, juga tekan tombol notifikasi yang ada di bawah supaya kalian dapat update terbaru dari channel aku. So, tunggu apa lagi? Let's move on to the video. Langsung saja, langkah yang pertama itu kita buat judul dulu monthly budget untuk September. Ini kalian boleh sesuaikan dengan kreativitas masing-masing ya. Boleh diukir, boleh digambar, boleh bikin doodle, segala macam. Itu terserah. Yang penting jadi penanda aja ini tuh untuk pengeluaran bulan apa, gitu aja sih. Lalu sedikit cerita kenapa aku mulai merencanakan pengeluaran aku untuk setiap bulannya. Itu karena mungkin beberapa bulan kebelakangan ini aku merasa aku ini tidak tentu arah dalam mengelola keuangannya. Jadi kayak banyak pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga, dan aku tuh kadang mikir di akhir bulan tuh emang uang aku tuh keluarnya kemana sih gitu, sampai benar-benar nggak ada di dompet. Jadi kayak bingung sendiri juga. Kalau kalian sama nggak sih punya kekhawatiran kayak gitu juga? Apalagi sekarang kan lagi pandemi ya, pasti banyak yang merasakan krisis moneter tuh sangat terasa sekali. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya itu. Di sini pertama-tama aku mau bikin dulu tabel untuk income. Income ini pemasukan. Oke, selanjutnya ini aku ganti alasnya, jadi dicabut dulu dari binder aku, langsung dipakai alas gitu di bawah biar lebih enak aja, soalnya kalau di binder itu nggak enak nulisnya. Nah, di sini aku bikin tabel untuk income source. Jadi pendapatan aku tuh asalnya dari mana aja untuk bulan September ini. Seperti biasa ya, ada gaji. Cuman gajinya ini karena aku kebijakan di yayasan aku itu tanggal 15 gajiannya, jadi belum aku terima, tapi seenggaknya aku punya perkiraan lah gajinya nanti berapa. Dan ada pendapatan yang kedua itu masih dari papa aku, karena untuk membantu cicilan motor. Dan kenapa aku nyicil motor? Nanti diceritain entah di video ini atau di video baru ya. Lalu aku bikin tabel, 2 tabel lagi di bawahnya. Itu tuh aku pergunakan untuk fixed monthly expenses atau pengeluaran yang memang sudah betul-betul tidak berubah gitu setiap bulannya, kan namanya juga fix ya. Nah, di situ aku bikin satu tabel itu. Dan yang pertama aku tulis itu pastinya BPJS, itu penting banget sih. Aku tulis 150.000 di situ. Lalu ada wifi itu aku iuran sama mama harusnya 314, jadi dibagi 2 aku cuman bayar 157, dan juga kuota plus pulsa 60.000, totalnya 367.000. Lalu di tabel yang kedua itu ada savings yang aku paksakan setiap bulannya harus ada, harus mau mengeluarkan 10% dari pendapatan kita. Tapi karena aku kan yang konstan itu gaji ya, kalau selebihnya itu kan pemberian orang tua. Jadi 10% di sini itu aku ambilnya 10% dari gaji, yaitu 140.000.
Lalu di kolom keempat itu dipergunakan untuk miscellaneous monthly expenses. Maksudnya apa? Jadi ini itu adalah tabel untuk pengeluaran yang dapat berubah-ubah setiap bulannya. Tapi tentunya harus kita catat juga, kita rencanakan juga supaya kita bisa tahu ke depannya itu mau beli apa, tapi pada kenyataannya itu berapa gitu harga yang kita keluarkan. Nah, di situ ada expected sama actual. Jadi maksudnya apa? Nanti jelasin satu-satu ya. Oke, di poin pertama aku tulis grocery. Jadi kan karena aku lagi masa diet, ada beberapa makanan yang aku harus beli sendiri gitu, nggak ngikut minta ke keluarga aku, dan itu aku patokin 250.000 per bulannya. Lalu ada bensin, motor, aku menggunakan motor untuk bekerja, aku sparekan 40.000. Lalu ada kebutuhan skincare 200.000, juga body care 100.000. Semoga nggak keluar beneran ya uang itu, karena itu sayang banget kalau misalnya ngeluarin uang segitu. Lalu sedekah 50.000, harus ya, sedekah itu juga penting. Dan uang jaga-jaga 113.000. Barangkali kan ada temen nikahan atau ada sahabat yang ulang tahun, kita kan nggak tahu. Dan untuk sedekah, mohon maaf sekali karena aku harus tulis di video ini, karena memang itu yang real harus direncanakan ya, kewajiban juga. Again, bukan maksudnya sombong atau ria, ini itu hanya memotivasi saja. Mungkin saja kalian bisa sedekah lebih banyak, atau kalau misalnya bulan ini tuh kita lagi kurang atau lagi banyak kebutuhan, juga kan bisa digantikan dengan sedekah yang lain, misalnya sedekah barang atau apapun itu ya. Setidaknya kita ada niat lah untuk menyisihkan uang kita. Dan tadi itu di kolom actual itu kalian tulis harga yang benar-benar kalian keluarkan ya. Kan yang aku tulis itu hanya perkiraan. Nah, di sebelahnya itu misalnya skincare nggak jadi beli ya, kalian tulis juga, berarti 0 rupiah. Kenyataannya itu tidak keluar uang apa-apa. Dan di kolom yang keberapa ini? Kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, aku malu untuk mengakui, tapi aku masih punya hutang. Jadi di kolom ini aku tulis debt payments. Itu tuh hutangnya adalah cicilan motor. Dengan sangat berat hati aku harus kredit motor, karena memang kebutuhan juga. Jarak dari rumah ke sekolah aku memang deket sih, tapi gimana ya, itu tuh tanggung gitu loh. Naik Gojek mahal, naik angkot juga nggak ada yang langsung satu kali angkot ke sana, harus 2 kali. Jadi ya tetap juga pengeluarannya mahal kan. Jadi aku memutuskan untuk kredit motor. Dan karena orang tua aku kasihan ya, aku gajinya belum seberapa, jadi dibantulah dengan per bulannya itu orang tua aku membantu ikut cicilan motor juga. Jadi lumayan lah ya. Dan di akhir, di atasnya kita harus tulis semuanya. Dari pertama total income-nya berapa, di situ ditulis 2 juta. Jadi kita kalkulasikan semuanya. Lalu di minus fixed monthly expenses. Jadi dikurangkan biaya tetapnya. Lalu dikurangkan juga variable expenses-nya atau biaya lain-lainnya, biaya yang tidak tetap maksudnya, 753.000. Dan dikurangkan lagi debt payments-nya, hutangnya dulu dikurangkan juga sebesar 740.000. Dan terakhir dikurangi savings 10%. Nah, kalau ini
Bagi kalian yang penasaran, aku itu cara nabungnya dengan the power of 20.000. Jadi nggak pernah dalam bentuk uang 140.000, enggak. Aku selalu pecahin ke uang 20.000. Bahkan kalau ada uang jaga-jaga atau uang leftover yang sisa dari bulan September, ini nanti akan aku masukkan juga ke celengan aku yang khusus untuk the power of 20.000. Jadi isi celengannya itu hanya 20.000. Kalian tertarik nggak sih dengan cara tabungan ini? Nanti kalau misalnya kalian tertarik, aku akan bikin video tersendiri untuk membahas tentang tabungan 20.000 itu. Dan total amount-nya itu harus 0 rupiah ya, karena ini kan perencanaan. Jadi kayak kita tuh harus menghabiskan dulu pendapatan kita, tapi tentunya tersalurkan dengan baik gitu, dari mulai menabung, dari mulai biaya yang tetap dan tidak tetap. Nah, seperti itu. Kalaupun nanti pada kenyataannya itu banyak sisanya, itu kan jadi keuntungan kita sendiri, atau kita bisa melipat gandakan tabungan kita, misalnya bisa naikin lagi jadi 20%. Itu kan sangat menguntungkan sekali ya. Dan tadi itu aku lupa pakai rupiahnya, jadi nyusul dikasih RP-nya. Lalu sekarang kita hias-hias aja sih, ini tinggal kita warna-warnain. Kebetulan aku suka banget sama stabilo warna coral maksudnya, dari merek Joico. Itu ada sih banyak di toko buku dekat rumah juga ada. Karena aku suka warna pastel sih, tapi kayak warna koralnya Joico itu kayak gimana ya, lebih maskulin, lebih keren gitu untuk dipakai bullet journal yang kayak gitu. Jadi aku suka banget. Dan pasangan koral ini yang aku suka itu grey, didominasikan dengan grey. Sekarang kita hias-hias, itu sesuai kreativitas kalian ya, Mas, boleh bebas. Lalu biasanya aku suka kasih quotes di akhirnya supaya lebih memotivasi lagi, supaya lebih gimana ya, lebih ingat kalau bulan ini itu kita sudah berbuat yang baik gitu dengan merencanakan keuangan kita. Dan quotesnya memang rada serem sih, jangan pelit nanti kuburan sempit. Terima kasih sudah mengklik video ini dan menonton sampai habis. Semoga kita semua tetap istiqomah untuk merencanakan keuangan kita, dan kedepannya kita tidak pernah boros lagi. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar pengalaman-pengalaman kalian tentang mengatur keuangan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.